warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadratul kiram wal mukarramin yang kami hormati, para sesepuh, bini sepuh, para alim, para kiai, para ustadz, para asatidz, khususan yang kami muliakan, yang kami hormati, keluarga besar almarhum Abah Jasman, dan khususan Ketua Majelis Taklim Nurul Falah, beliau Bapak Haji Ahmad Fakhri, yang juga terangkum dalam keluarga besar almarhum Abah Haji Jasman, yang membawa amanah dalam meneruskan cita-cita Abah Jasman dalam membangun jamaah dengan diwariskannya musola ini sebagai bentuk harapan dari Abah agar amalan-amalan yang selama ini Abah bangun bisa dilanjutkan oleh para keluarganya. Mudah-mudahan khususan Bapak Fakhri bisa membawa amanah ini, merangkul kita semua dalam wadah keluarga besar Abah Haji Jasman dengan semua amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita semua, sehingga kita semua termasuk dalam wadah, sehingga mengajak kita semua nanti pada akhirnya dalam wadah husnul khotimah. Amin. Allahumma. Yang kami hormati pula segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dirahmati Allah. Tadi saya dibisikin sama beliau Bapak Haji Ahmad, mau tolong Pak Waji nanti sebelum doa jangan langsung nanti memberikan sambutan sekaligus penjelasan mengenai NU, garis besarnya seperti itu. Yang lebih detailnya nanti akan ada, artinya penjelasan secara detail bagaimana fungsi dan sistem yang telah dirangkai dan dijalankan bersama dalam wadah Nahdlatul Ulama. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai atau menjelaskan secara rinci, saya ingin menyampaikan garis besar dahulu bahwa NU itu adalah organisasi sosial yang berlandaskan agama. Banyak organisasi sosial, namun landasan dasarnya itu belum tentu berlandasan agama. Ada beberapa majelis atau organisasi yang telah dibentuk sebelumnya NU itu dibentuk. Dulu sampai sekarang pun masih ada, yaitu Nahdlatul Wathon. Saat ini masih berjalan dan alhamdulillah saudara-saudara kita di Lombok itu masih menjalani amalia-amalia Nahdlatul Wathon. Itu jauh sebelum Nahdlatul Ulama itu dibentuk. Kemudian organisasi kedua yaitu organisasi Muhammadiyah. Itu sama, organisasi yang berlandaskan agama dan diakui oleh pemerintah dan sampai sekarang ada dan berjalan beriringan dengan
organisasi baik Nahdlatul Wathon maupun Nahdlatul Ulama. Yang ketiga yaitu Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama dibentuk atau didirikan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 dalam rangka menyatukan bangsa Indonesia guna mencapai kemerdekaan, membebaskan dari para penjajah. Kalau dulu yang berjuang bukan cuma tentara, tapi para santri-santri itu berjuang. Sebelum Nahdlatul Ulama dibentuk, para santri itu berjuangnya dengan sendiri-sendiri. Nah, melihat kelemahan-kelemahan seperti itu, maka Mbah Yai Hasyim Asy'ari mendapat petunjuk untuk membentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Dan itu, perintah itu sampai kepada beliau melalui Syekhona Kyai Khalil dari Bangkalan. Dalam rangkaiannya Kyai Khalil itu menugaskan Yai As'ad untuk silaturahim ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari dengan membawa amanah yaitu seuntai tasbih untuk disampaikan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari bersama sebuah tongkat, yang mana karena tawaduknya beliau, kalau kita mungkin dipesani sama abah kita atau guru kita, Pak atau Gus, tolong ini sampaikan, mungkin kita terima dengan tangan. Tapi kalau Yai As'ad diberikan wasiat disuruh menyampaikan kepada Mbah Yai Hasyim, itu tasbihnya dikalungkan ke leher beliau. Yang mengalungkan itu juga Syekhona Kyai Khalil. Bahkan tasbih itu tidak disentuh sampai kehadirannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ini bentuk tawaduknya beliau sebagai santri kepada kiai. Selanjutnya dari sejarah-sejarah itulah NU selalu bersinergi dengan pemerintah sehingga terbentuknya sebuah keputusan termasuk pencetusan dalam membentuk dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pencetus Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu adalah para kiai-kiai kita. Termasuk di dalam Pancasila ada 5 sila itu adalah hasil karya para ulama. Jadi kalau NU itu berseberangan dengan pemerintah itu sama sekali tidak betul. Jadi NU itu selalu seiring sejalan dengan pemerintah. Karena apa? Apa yang menjadi keputusan pemerintah selalu atas dasar rekomendasi dari para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, itu adalah orang-orang yang mengadu domba kita. Mudah-mudahan kita semua ini selalu mendapat petunjuk sehingga kita semua taat dan patuh pada ulama. Karena baik di dalam agama, di dalam negara bangsa Indonesia ini yang utama itu adalah ulama. Bapak Presiden itu tunduk kepada ulama. Setiap keputusan yang beliau hendak jadikan kebijakan itu pun rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Maka dari itu Nahdlatul Ulama selalu sejalan dengan pemerintah dalam program apapun. Jadi kalau ada orang mengatakan NU itu berpolitik, NU itu partai politik, itu tidak benar. Orang NU dalam organisasi di sana tidak dibenarkan untuk ikut berpolitik praktis. Politiknya NU adalah politik kebangsaan, yaitu membela umat. Tidak berpolitik praktis secara partai ke partai. Jadi NU non partai. Itu yang betul. Landasan NU yaitu tawasud, tawazun, dan i'tidal. Itu tawasud itu berdiri tegak lurus, artinya tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, tidak membela partai A, tidak membela partai B, dan tidak tergoyah ke kiri dan ke kanan, karena itu mempunyai dasar tersendiri. Tawasud, tawazun
yaitu toleransi, kebersamaan. Kemudian etidal. Jadi etidal itu berdiri sendiri, tidak tergantung. Itu. Atas dasar itulah hingga bangsa kita itu bisa mencapai kemerdekaan. Di samping memang di sana ada perjuangan tumpahan darah. Jadi NU ini betul-betul andil dalam kemerdekaan bangsa kita. Maka dari itu hingga sampai saat ini NU dipertahankan, dilindungi oleh negara. Bahkan kalau orang atau organisasi lain mau membentuk sebuah kantor masih ngurus izin dulu. Kalau mau mendirikan sebuah yayasan harus izin dulu ke Menkumham. Kalau NU mau bikin kantor tinggal mendirikan, karena NU itu sudah banyak para leluhur bangsa. Jadi kalau NU mau buat kantor anak latih tidak perlu lagi lalu cari notaris, izin kepolisian, sudah tidak perlu. Karena NU independen sudah menjadi dasar dalam pembangunan bangsa Indonesia. Maka dari itu semua program-program NU tidak ada yang berseberangan dengan kebijakan atau keputusan pemerintah. Dalam hal ini akhirnya sampailah pada kita ini, yang mana kita dalam wadah Nahdliyin. Kita ini disebut santri Nahdliyin, yaitu santrinya para Nahdlatul Ulama. Nahdlatul itu kebangkitan, ulama, alim ulama. Jadi kebangkitan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Dan kita yang di dalamnya ini termasuk santrinya ulama. Mudah-mudahan dalam wadah ini kita semua menjadi santrinya pendiri Nahdlatul Ulama. Karena sebagaimana janjinya beliau Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sapa wonge sing ngurusi NU tak aku dadi santriku, tak jamin husnul khotimah anak putune. Artinya siapa saja yang ngurusi NU, saya akui sebagai santri saya. Saya doakan husnul khotimah anak cucu keturunannya. Jadi siapapun yang jadi pengurus NU, itulah jaminannya. Dan tidak semua orang bisa menduduki jabatan itu, karena jabatan itu tidak dicari. Makanya ketika ada pembentukan suatu pengurus NU, kalau diminta untuk jadi pengurus, itu adalah suatu petunjuk, suatu hidayah bahwa Andalah yang dituju Allah untuk mengurus NU. Lain dengan pegawai atau apa. Kan kita kalau kepegawaian mengajukan lamaran, kita yang nyari. Tapi kalau di NU tidak ada lamaran, justru kita diminta untuk mengurusi NU. Nah, di sanalah jaminan kita itu bukan uang, bukan materi. Jaminan kita adalah sebagaimana dijamin para pendirinya, yaitu diakui sebagai santrinya bersama beliau, yang mana tidak diragukan lagi beliau di sisi Allah. Artinya kalau kita santrinya, ya kita bersama beliau. Kita yakin, sangat yakin bahwa kita akan bersama beliau di sisi Allah. Itu karena janji beliau, janji pendiri Nahdlatul Ulama. Selanjutnya itu sekilas dasar Nahdlatul Ulama. Selanjutnya ke program-program hingga menyentuh ke warga Nahdliyin. Jadi NU itu adalah wadah di mana menyatukan para Nahdliyin dalam rangka menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak sedikit jamaah kita yang dimasuki oleh aliran-aliran yang tidak berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya
banyak aliran-aliran radikalisme, banyak aliran-aliran yang menyalah-nyalahkan satu sama yang lain. Nah, Nahdlatul Ulama adalah stabilisator. Jadi Nahdlatul Ulama itu penyetabil dari semua itu. Karena semua yang bergerak itu saudara kita. Syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah. Salatnya sama, itu saudara-saudara kita. Cuman beda akidah. Nah, dari sanalah NU ini sebagai stabilisator. Bagaimana jamaah itu tenang, tidak terjadi gejolak. Nah, untuk itu makanya NU membuat program data semua jamaah yang ada di lingkungan masing-masing melalui wadahnya sesuai tingkatannya. Dimulai yang terbawah yaitu anak ranting. Anak ranting ini di tingkat dusun. Kalau di Jawa itu tingkat RT. Itu ada kedudukan anak ranting. Kemudian di atasnya ada ranting, itu tingkat desa. Jadi kalau anak ranting itu majelisnya atau anggotanya ya mungkin ke majelis-majelis seperti ini. Begitu masuk ke ranting tingkat desa, itu terdiri dari beberapa majelis dijadikan satu. Melalui anak ranting jadilah satu wadah ranting. Dari sana bisa diketahui bahwa di ranting A memiliki jumlah nahdliyin sekian, di ranting B mempunyai jumlah nahdliyin sekian. Nah, melalui program inilah MWJ NU Kute. MWJ itu Majelis Wakil Cabang yang berkedudukan di kecamatan. Jadi berangkat dari anak ranting itu tingkat RT, atau kalau di sini itu mungkin bisa tingkat majelis taklim. Kemudian nanti tingkat berikutnya ranting per desa. Kemudian di atasnya lagi tingkat kecamatan. Dan di tingkat kecamatan itulah kami berada, di tingkat majelis wakil cabang. Nah, di atasnya majelis wakil cabang ada pengurus cabang, yaitu tingkat kabupaten. Kalau penghubungan kinerja tingkat kabupaten, ketika ada gejolak di bawah, pertanyaannya ke MWJ, Pak MWJ, itu di sana kok ada sepertinya gejolak. Coba jenengan telusuri itu dari ranting mana. Nah, bahasanya seperti itu. Oh, siap Pak MWJ akan turun ke ranting. Nah, seperti itu. Demikian pula dalam pendataan majelis dan jamaah warga, kami MWJ NU melalui wadah-wadah majelis taklim inilah cara kami merangkul. Jadi tujuan kami merangkul majelis itu dalam rangka merangkul melalui wadah struktural. Kalau amaliyah kita itu disebut kultural. Dan semua nahdliyin, semua majelis taklim sudah menjalani yang namanya kultural. Dan itu zikir-zikir yang selama ini kita jalani, yasinan, tahlilan, manakifan, rotifan, itulah amaliyah Nahdlatul Ulama. Itu semua sudah menjalani. Tapi ketika itu belum dalam satu wadah organisasi yang disebut ranting atau anak ranting, ini masih belum ada ikatan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau dihindari, itu tidak ada pembelaan, Pak. Seperti dulu itu pernah terjadi, saudara kita yang mengalami pressure tidak boleh melaksanakan peringatan Maulid. Ketika itu belum masuk wadah nahdliyin, belum masuk wadah NU. Akhirnya apa? Sampai sekian tahun tidak bisa melaksanakan peringatan Maulid. Nah, begitu ada berdiri wadah Nahdlatul Ulama tingkat ranting, sekarang ada ranting di sana, semua yang menghalangi itu bisa hilang. Karena tadi NU itu sakti. Jadi kalau NU itu tidak banyak ngomong, Pak. Kalau ada yang agak beres itu diam-diam datang sendiri. Nah gitu. Jadi begitu NU masuk,
adakan dialog secara kekeluargaan, apa titik masalahnya, alhamdulillah selesai. Jadilah sekarang dibentuk wadah di sini, akhirnya bebas leluasa menyelenggarakan peringatan PHBI. Itulah salah satu kegunaan kita ikut berorganisasi. Baiklah, biar tidak panjang lebar, saya diminta penjelasan untuk pengisian data ya. Memang kami ini Pak, di Majelis Wakil Cabang, kami dalam rangka menjalankan tertib administrasi, kami memiliki database yang mana sudah daftar KKB, itu akan kami catat di dalam database kami, bentuknya seperti ini. Di sini ada foto, nama, data-data nomor KTP, nomor KK ada di sini, asal majelis taklim ada di sini. Nah, demikian pula nanti di ranting atau majelis taklim yang sudah berkoordinasi dengan NBJ, kami harap juga ada database. Fungsinya apa? Di majelis taklim kok harus pakai database? Ketika anggota majelis taklim itu kehilangan kartu, itu tidak bingung. Jadi umpama jenengan kehilangan kartu, tinggal bilang ke Pak Haji, Pak Haji Ahmad, kartu saya hilang. Oh, nama sampean siapa? Kan begitu. Oh, ini Pak. Oke, saya lihat di database. Oh iya, nanti saya sampaikan ke MBJ. Kan pasti begitu Pak. Pak Haji, KKB yang ini hilang, tolong diuruskan. Siap. Nah, itu mudahnya. Kalau di majelis itu punya database, dan ketika nanti ada yang kejadian itu agak janggal atau nakal Pak, satu keluarga itu baru ikut bapaknya. Nah, ketika bapaknya sudah meninggal, istrinya ini bilang, Pak, kartu saya hilang. Dia bilang begitu. Oh iya, atas nama siapa Bu? Ini suami saya kan meninggal kemarin, bersamaan dengan itu kartu kami hilang. Oh iya, nanti saya di database. Kalau di MBJ ada database. Nah, kalau ini ada di ranting itu atau majelis taklim itu akan mudah, karena orang yang mengadu ke kami itu tidak memiliki database majelis taklimnya. Jadi sampai saat ini saya pending laporan itu sampai di saya, bahkan sudah minta foto, tapi saya suruh orang ranting atau majelis itu tolong orang ini ditelusuri apa sudah ngurus atau belum. Saya sampaikan begitu sampai saat ini, karena di database MBJ orang ini belum ada datanya. Nah, itu fungsi ketika jamaah itu tercatat dalam database majelis taklim. Jadi bahwa ada mengatakan, Pak Haji, kartu saya hilang, tinggal buka di database. Seperti itu fungsinya. Ketika majelis taklim itu memiliki database. Kemudian di sini kemarin Pak Haji Fahri berdialog dengan saya, alhamdulillah beliau duduk bersama saya silaturahmi ke rumah. Jadi nanti mohon kepada semua jamaah, bukan malam ini, tapi nanti sampai lalu, Pak Haji Ahmad mau mengadakan pendataan ulang untuk mengisi database. Semua jamaah baik yang sudah memiliki KKB atau belum, mohon untuk berkoordinasi dengan Pak Haji Ahmad dalam rangka mengisi database. Dan nanti bisa ditampilkan sebuah foto 2x3 satu lembar saja cukup untuk menampilkan di sini. Ya Pak Haji. Kemudian database-nya nanti di sini ada tertulis nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, berarti di situ perlu KTP. Nomor KTP. KTP itu tidak terbatas KTP Batu. KTP manapun boleh. KTP Jawa boleh, KTP Bali boleh, KTP manapun boleh. Nomor KTP, nomor KK. Kenapa kok harus KK? KK ini penguat data. Karena apa? Anak yang di bawah umur, jaminan atau hak kifayahnya ketika sudah menjadi anggota KPI itu ikut orang tua. Jadi mamanya Pak Pardi anaknya meninggal dunia usia 2 tahun, kan belum wajib KTP, tapi bapaknya ikut KKB.
Pak, anak saya umur 2 tahun meninggal. Akhirnya pengurus majelis taklim datang ke MPC, Pak, putranya Pak Tardi meninggal umur 2 tahun. Nomor berapa KKB-nya? Oh ya, saya lihat. Dibukalah database, dibukalah kakaknya. Oh iya, ini sudah tercantum. Maka dari sana dapatlah dia haknya sebagai kifayatnya. Itu fungsinya kakak. Kemudian di sini ada nama ibu kandung, juga tolong nanti ditulis. Ini untuk memudahkan penggalian atau cross check data. Karena data yang nanti masuk di NU, di MPC, ini akan sampai ke pusat ke Jakarta guna untuk mendapatkan kartu tanda anggota NU atau disebut kartu. Ini program Kartanu sampai saat ini sedang dalam pengembangan. Dan data-data yang sudah masuk nanti kita kirim ke pusat Jakarta untuk mendapatkan ID nasional. Jadi nomor kita nanti akan punya kartu Kartanu dengan nomor ID nasional. Kalau yang selama ini ada cuma setingkat kecamatan. Nah ini yang maksudnya nama ibu kandung untuk mempermudah cross check data. Kemudian asal ranting itu kalau sudah terbentuk ranting atau anak rantingnya. Kalau belum terbentuk ranting anak ranting seperti di Nurul Falah, asal ranting ini berubah jadi asal majelis taklim. Jadi asal ranting ditulis dengan Nurul Falah. Kemudian alamat tinggal sekarang. Nomor telepon, mudah-mudahan semuanya megang nomor telepon yang ada WA-nya karena untuk mudah komunikasi dan bekerja. Nah itu dalam pembicaraan database Pak Haji bisa jelas. Alhamdulillah kalau memang bisa jelas. Bapak-bapak, apa cukup jelas apa yang saya sampaikan? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami dari MBC NU Buddha menyampaikan mohon maaf khususnya kepada keluarga besar Abah Jasman. Mungkin selama ini kami kurang mengenalkan diri, kurang silaturahim. Kami sangat mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya kita akan semakin akrab, persaudaraan, terjalin silaturahim. Amin, amin, Allahumma amin. Dan juga kepada Pak Haji Ahmad dan segenap jamaah, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadikan sahabatnya kita nanti dalam surganya Allah bersama-sama kumpul seperti ini. Amin, Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. Salam dari Bapak Ketua IBC. Mohon maaf tidak bisa hadir pada malam hari ini karena juga sama melakukan kunjungan ke daerah Kedonganan. Dari kami, akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin lillahi hamdan 'abdan wa yukabiru majida. Ya Rabbana ta'hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'a wal afat wa tambilana biha jami'a jami'a biha muslimin wa tarhamna biha bid'a sarja wa biha biha sahirin jami'a khairat bil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al awladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa jama'atina min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-ibadah wa istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa yassir umurana wa hawwil umurana wa aslih ajsadana daima hayatina wa بقربنا من سرك عنا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طاعة الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعافية من الحساب. اللهم إنا نرجو الرحمة والمغفرة والصلاة رسول الله أجمعين إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومشارق الأرض والمبر بها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات واضرب لهم الحسنات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يسر لنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة واختم لنا بالإيمان والإسلام واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله واختم لنا بحسن الخاتمة. يا رب بها يا رب بها يا رب بحسن الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة.